Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, dan dalam kesempatan kali ini kita bersiaran secara langsung dari Masjid Jami Al-Hidayah Perumnas 3 Aren Jaya Bulak Kapal Bekasi. Pemirsa yang dirahmati Allah, telah hadir guru-guru yang kita cintai yang insya Allah akan berbagi ilmu dan nasihat kepada kita, Kiai Haji Syarif Manaji dan Kiai Haji Khalil Nafis, yang akan membahas tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan pernikahan dalam Islam adalah bernilai ibadah. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada,
yang semoga kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah. Materi Damai Indonesiaku kali ini adalah sesuatu yang sangat menarik dan akan terus menarik kapanpun diperbincangkan. Perkara pernikahan. Buat ibu-ibu yang udah kelewat masanya tinggal mengenang masa lalu. Masa awal-awal di mana merasakan kebahagiaan saat dipertemukan oleh Allah dengan pasangan hidupnya. Dengan imam dalam kehidupan di dunia dan mudah-mudahan juga nanti akan menjadi keluarga di surganya Allah. Jamaah sekalian berbahagia, betapa ini menjadi sesuatu yang penting. Ibnu Mas'ud, beliau memberikan statement, seandainya umurku tinggal 10 hari. Umurnya tinggal 10 hari. Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, sanad Al-Quran pasti melewati beliau juga. Dan beliau berkata, kalau umurku tinggal 10 hari, la ahbabtu an atazawwaja likaila alqallaha azaban. Seandainya umurku tinggal 10 hari, maka niscaya aku ingin sekali untuk menikah. Karena aku tidak mau bertemu dengan Allah saat aku tidak mempunyai istri. Mu'adz bin Jabal lain lagi. Beliau punya istri 2. Punya istri 2, Bu. Mu'adz bin Jabal. Mati dua-duanya saat musim penyakit taun. Dan beliau juga kena penyakit taun. Tapi bisa-bisanya Mu'adz bin Jabal kemudian berkata kepada anak-anaknya, Zawwijuni, zawwijuni, tolong nikahkan aku, tolong nikahkan aku. Fa inni akrahu an alqallaha azaban. Karena aku merasa tidak nyaman bila bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai istri. Jadi dari sini kita bisa tahu bagaimana kedudukan para ibu yang ada di tempat ini. Mereka adalah orang-orang istimewa yang bahkan Nabi sampaikan, sebutkan tentang kekayaan dan keindahan dunia yang ada. Dia tidak bisa menyentuh kedudukan dan kemuliaan seorang istri yang solehah. Nabi yang menyampaikan, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Nabi yang menyampaikan dunia adalah kesenangan. Tetapi sebaik-baik kesenangan, apa yang kau miliki? Punya harta berlimpah, punya aset yang banyak. Tetapi engkau tidak pernah merasakan sebaik-baik kesenangan dalam kehidupan di dunia. Karena itu adalah hanya bisa didapati bila engkau mempunyai istri yang solehah. Bernilai ibadah. Bahkan Nabi memberikan clue. Kalau ente pengen tahu siapa lelaki terbaik di permukaan bumi ini, lihat bagaimana mereka memperlakukan istrinya. Khiyarukum li ahlihi wa ana khiyarukum li ahli. Begitu sabda sang Nabi. Yang paling terbaik di antara kalian adalah yang paling baik memperlakukan istrinya. Dan aku adalah orang yang terbaik memperlakukan istriku, keluargaku. Jamaah, karena ini perlu kemudian Allah memandu bagaimana kemudian keluarga yang terbangun itu adalah isinya kebahagiaan. Saya sampai sekarang dan sampai saya mati tidak akan pernah percaya kalau pernikahan menghadirkan penderitaan. Gak ada. Kenapa? Karena pernikahan perintah Allah, melaksanakannya bernilai ibadah. Mana mungkin perintah Allah kemudian akan menyengsarakan hambanya yang melakukannya? Ustadz, faktanya ada keluarga yang berantakan. Kita ngaji ini hari. Bahkan kata Allah di dalam Al-Quran, hati-hati, ada rumah tangga yang akan mengajakmu masuk ke dalam neraka. Kita buka surat Al-Baqarah. Allah berikan panduan. Hati-hati milih istri. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Lihat ayat terusannya. Ulaika yad'una ilan nar
Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadakkarun. Ini perkara serius. Allah langsung memberikan sebuah batasan. Ente hati-hati ya kalau milih seorang istri. Karena Allah memberikan peringatan, jangan pernah kau nikahi wanita yang musyrikah, kendati pun itu wanita membuatmu terkagum-kagum. Sungguh budak yang dia beriman itu lebih baik daripada seorang wanita musyrikah. Begitupun sebaliknya. Jemaah sekalian yang berbahagia, apa yang kemudian disampaikan oleh Allah, hati-hati suami atau istri bukan hanya menyebabkan kesengsaraan di dunia kalau tidak ikut panduan dalam Al-Quran. Bahkan kata Allah, ulaika yad'una ilan nar. Mereka bisa mengajak engkau masuk ke dalam neraka. Tetapi hukum asal dari pernikahan itu adalah ibadah yang pasti menyenangkan. Di surga aja yang udah serba lengkap fasilitasnya, Adam kagak tahan sendirian, kudu ada Hawa. Betul Bu? Jadi kalau ada orang bilang bahwa Ustadz saya menjomblo nyaman, bohong. Bohong. Kenapa? Karena tidak ada ketenangan bila engkau tidak didampingi oleh seorang wanita solehah. Imam Ahmad bin Hambal bahkan, saya mendapatkan riwayat ini dari saya punya guru. Beliau bilang, ini Ahmad bin Hambal, "Lau matat imro'ati hadhi laylah tazawwajtu laylah." Kalau istriku mati malam ini, aku nikah malam ini juga. Sadis ya sekitar. Wah. Ya Bu, jangan pakai heran, ada yang gak sabar nungguin bininya mati dia kawin lagi. Banyak ya. Seandainya istriku mati malam ini, aku nikah malam ini. Sekilas seakan tidak punya perasaan. Tapi kalimat ini bila diteruskan adalah bentuk penghormatan Imam Ahmad bin Hambal kepada sosok wanita yang bernama istri. Apa terusannya? Fa inni la uridu an abita wa ma'iya syaitan. Karena aku tidak mau melewati satu malam dan aku ditemani oleh setan. Oh iya Ibu. Seorang istri bisa membentengi dirimu dari godaan setan. Setan yang punya tipu daya, yang dia bahkan kontrak pengen menjerumuskan banyak orang. Dia tidak berdaya bila seorang lelaki memiliki seorang istri. Terjaga dia, maka berterima kasihlah engkau kepada para istri karena keberadaanmu menjadi terselamatkan dari godaan-godaan setan. Karena keberadaan mereka menolak bencana. Belum lagi urusan rizki. Jamaah sekalian yang berbahagia, dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang Allah perintahkan kepada Nabi untuk membangunkan istrinya, keluarganya untuk melaksanakan sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Kita buka tafsirnya. Maka di situ ada kejadian Nabi saat dalam kesusahan, kemudian Allah perintahkan, bangunin kau punya istri, bangunin kau punya keluarga, lalu sholat, maka kemudian Allah akan berikan rizki. Coba lihat bagaimana kedudukan seorang istri. Dia akan menjadikan engkau berlimpah karunia. Itu yang istrinya satu. Nanti kita lanjutkan. Waduh. Kenapa yang terakhir pernyataannya menggantung? Jadi Kiai maunya berapa? Luar biasa memang kita berbicara, berdiskusi tentang pernikahan. Ya, sangat jelas sekali tadi. Pernikahan sendiri adalah ibadah dan di dalam pernikahan begitu banyak ibadah-ibadah yang bisa kita amalkan. Kiai Khalil Nafis akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.
Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesia yang mengangkat tema tentang nikah tentu saja memiliki nilai ibadah dalam pandangan Islam. Kita akan mulai lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kita seleksi. Untuk itu kita persilakan kepada Bapak Edi Suherman untuk menyampaikan pertanyaan yang pertama. Silakan Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, kami bertanya, apa yang menjadi tolak ukur pernikahan dalam Islam dalam berkaitan dengan ibadah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Khalil. Ya, di dalam hadis ketika kita memilih istri itu Pak, ada 3 kan kriterianya. Biasanya kalau laki-laki itu cepat tertarik dengan li jamaliha. Kalau ngelihat wanita cantik itu kelepek-kelepek. Jadi kalau di depan begini nenek-nenek nggak kelepek-kelepek saya. Jadi aman gitu ya. Makanya kalau di depan begini Damai Indonesiaku yang di depan-depan dikasih yang tua-tua aja. Yang muda-muda belakang biar nggak terganggu mata saya. Li jamaliha. Kemudian li nasabiha. Ya, kemudian karena nasabnya lima liha, ya kan? Nah, itu kalau di dalam hadis awalnya itu lidiniha, tapi saya tadi balik itu kecenderungan kita sebagai laki-laki. Maka disebut fadfar bidzatid taribat siadak. Maka pilih mana yang agamanya bagus. Bukan sekedar hanya dia umpamanya sekolahnya sampai S3, enggak cukup. Dia lulusan di perguruan tinggi Islam tidak cukup. Dari mana Pak? Pengamalan. Gimana cara ngelihat pengamalannya? Pertama dia menghargai bapaknya dan ibunya enggak. Kalau dia sudah tidak pernah menghargai bapak dan ibunya pasti tidak bisa menghargai suaminya. Ya, kalau dia bisa menghargai saudaranya atau tidak. Kalau dia tidak pernah akur dengan saudaranya jangan diharap nanti dia akan akur dengan iparnya. Jadi implementasi dari agama adalah perilaku itu dan perilaku bisa dilihat dari akhlaknya. Nah kalau ini sudah jadi barometernya di dalam memilih istri, maka ketika nanti jadi istri itu gampang. Maka disebutkan di dalam hadis itu bahwa man razaqahullah imra'atan salihatan faqad anallahu fi syatradinihi. Ya, barang siapa yang oleh Allah diberikan rizki istri solihah. Jadi ingat istri solihah itu rizki. Kalau ketepatan istrinya tidak soleh, waduh itu udah nggak rezeki lagi, ya, bikin capek, ruwet dan seterusnya. Maka kalau punya istri soleh, Allah sudah memberikan pertolongan berapa? Setengah agamanya, syatrodinihi, falyattaqillah syatrol baqi, syatrosani, sebagian yang kedua sebut dengan azawad, syatrul iman, syatrudinihi, sebagian dari iman, sebagian dari agamanya. Oleh karena itu yang jadi ukuran adalah keagamaan. Karena tadi kita punya istri, punya suami, mau dunia dan akhirat. Di dunia kita juga nyaman, punya keturunan yang soleh, pasti dari keluarga yang soleh. Dididik oleh keluarga yang soleh, kehidupan nyampe di rumah nyaman. Coba Bapak Ibu sekalian, di luar sudah capek, diomelin atasan, pulang ke rumah dibentak istrinya. Kalau laki-laki dibentak istrinya, meskipun profesor, dia pasti goblok mendadak. Kiai, kalau berkaitan dengan memilih li jamaliha, ini kan sebagai seorang pria yang normal, pasti awalnya di situ begitu kan. Nah, tapi kita punya alasan begini, ya udah saya memilih cantiknya, toh nanti untuk adab dan agama itu adalah tugas saya pada saat pernikahan. Nah, ini bagaimana ini? Ya, tidak bisa serta-merta. Agama itu dibina mulai kecil. Makanya ibu bapak sekalian ketika Luqmanul Hakim memesan pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka, hafal semua tinggal dilaksanakan. Ya. Pertama mengenal Allah karena di sana kita akan menjalani kehidupan dilihat oleh Allah agamanya. Jadi kita enggak karena jabatan, tidak karena apa, karena Allah. Yang kedua apa? Anishkur li wali walidaik ilayal masir. Ada perbaikan di dalam karakternya, menghormati kedua orang tuanya.
Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum jami'an fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malu. Hafal semua. Jadi orang tua meskipun tidak cocok, kalau dia orang soleh tetap dia menemani orang tua. Jangan musuhin. Yang sekarang barangkali merasa pernah jengkel sama orang tua, mungkin pernah juga sakit hati sama orang tua. Gak seberapa yang kita bisa balas pada orang tua. Kemudian setelah itu ada amanah. Untuk apa? Aqimis sholatah. Ya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asab. Ada tugas keluar. Tahu yang pertama dimulai dari kita mengenal Allah, di keluarganya yang baik, baru dia berbuat baik keluar. Tapi kalau dari kecil sudah tidak kenal Allah, dari kecil tidak kenal agama, berapa lama mau ngajarin lain nyari duitnya, berangkat pagi pulang malam terus gitu kan, kapan interaksinya? Baik. Kemudian dia buru-buru langsung punya anak. Ketepatan yang subur, diinjek jempolnya aja langsung hamil. Ini baru keinjek jempolnya, apalagi kena tendang gitu ya. Ini sudah hamil, kapan belajarnya? Disinilah orang tua berkewajiban mendidik anaknya mengenal Allah. Kalau memilih dipilih ini nggak gitu cantik, ini nggak terlalu kaya, wah ini nasabnya biasa-biasa saja, tapi agamanya bagus, nanti bisa dapat semua. Kalau dia mamanya pengen yang baik, orangnya pinter, dia udah hebat, tiba-tiba dia nanti jadi presiden, itu otomatis agak nasabnya udah bagus sendiri dimulai dari dia. Hartanya tiba-tiba banyak sendiri, anaknya orang alim, kiai, mamanya ya. Dan sendirinya dia menjadi anaknya kiai. Jadi bisa dapat semua. Tapi kalau dari awal sudah buruk, nggak tiba-tiba kita dapat agama. Maka fasfar bidzatiddin taribat yadak. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Rizky yang akan dijawab oleh Kiai Syarif. Silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, saya mau bertanya tentang apa itu tujuan pernikahan selain ibadah. Terima kasih Ustaz. Tujuan pernikahan selain ibadah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 4. Ketika engkau menjalankan pernikahan itu, pertama adalah engkau melaksanakan perintah Allah. Yang kedua adalah engkau melaksanakan sunnah Rasulullah. Yang ketiga adalah engkau tabarruk dengan doa dari anak yang kalau engkau nanti mati, karena kan pernikahan itu akan diharapkan menghadirkan anak. Nanti begitu engkau mati ada idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin tafawbi aw waladin shalihin yad'ulah. Ente kudu punya anak yang kemudian akan menjadi bagian dari keselamatan engkau pada saat engkau mendidiknya dengan benar. Dan kemudian yang keempat adalah ketika engkau akan mendapatkan syafaat dari anak kalau engkau punya anak di waktu kecil kemudian meninggal. Karena itu dalam kitab Ihya ada seorang wali yang dia kagak mau nikah aja, dia nggak mau nikah. Imam Ghazali bercerita, satu waktu dia bangun tidur langsung dia panggilin muridnya, zawijuni, tolong nikahkan aku, tolong nikahkan aku. Murid-muridnya pada bingung, ini kan kagak mau kawin, gak mau nikah, ngapa tiba-tiba bangun tidur dia pengen nikah? Dikira mau beli nasi uduk kali. Begitu ditanya, kenapa Tuan Guru minta dinikahkan? Padahal berkali-kali kami berharap Tuan Guru menikah tidak mau. Wali. Kemudian dia bilang, aku bermimpi seakan-akan hari kiamat terjadi. Dan pada saat itu aku melihat banyak orang tua yang dihampiri oleh anak-anak kecilnya. Dan aku tidak ada yang menghampiri karena aku tidak punya anak kecil yang mati di waktu kecil. Maka aku minta dikawinkan segera karena aku takut di yaumil qiyamah tidak mendapatkan syafaat dari aku punya anak yang dia mati di waktu kecil. Maka itu tujuan dari menikah itu 4 hal tersebut yang dicantumkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Engkau menjalankan perintah Allah dan engkau membuktikan kecintaanmu kepada Rasulullah dengan menjalankan sunnahnya. Walaupun memang jamaah sekalian yang berbahagia, perlu banyak usaha kita untuk menjaga terus rumah tangga dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah. Maka itu diceritakan dalam kitab ini, kitab dulu kalau di pesantren kita ngaji kudu santri senior.
Namanya kitab Uqudul Jain, Tuan Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau menceritakan tuh bahwa bila pun kau mendapatkan ketidaknyamanan dari istrimu, maka engkau akan mendapatkan pahala yang besar. Pahala yang didapatkan oleh Nabi Ayub. Dan istri itu bila mendapatkan ketidaknyamanan dari suaminya, maka mendapatkan pahala Siti Asiyah yang dia menjadi istrinya Fir'aun. Jamaah, bahkan Allah pesan, ini rahasia perempuan. Kalau setiap engkau menikah, ayah mertuamu boleh jadi udah mati, udah meninggal. Tapi kemudian pesan untuk memperlakukan dengan baik seorang istri langsung dari Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Buat para suami, bahwa yang titip langsung seorang istri yang saat ini mendampingimu adalah Allah langsung. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bahkan Allah ceritakan rahasia. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalaupun istrimu adalah sesuatu atau engkau mendapati pada istrimu sesuatu yang kau tidak suka, boleh jadi di situ Allah simpan kebaikan yang banyak. Makanya ada tuh Abdurrahman Bajal Haban, di kuburnya di Yaman, di Tarim. Dia jadi wali gara-gara punya bini kebangetan cerewet. Jadi wali Mas Agung, cuman saya nggak mau ngambil jalur wali dari ini. Kayaknya kagak sanggup gitu ya. Dia sabar, tapi nggak taunya dia wali. Begitu dia satu waktu ke dalam hutan, dia pengen menghindar dari istrinya, ketemu dua orang yang ada di dalam hutan itu, dan kemudian dia minta berteman, diakuin jadi bertiga. Boleh, syaratnya giliran waktu makan kudu nyiapin makanan. Giliran di hutan, tiba makan pagi, salah seorang itu berdoa, ya Allah turunkan makanan turun dari langit. Yang kedua berdoa, makanan turun dari langit. Giliran Abdurrahman Bajal Haban dia kebingungan. Ini bagaimana minta makanannya? Dia langsung berdoa, ya Allah berikan aku makanan seperti doa dari dua orang ini. Nggak taunya turunnya lebih banyak lagi. 10 kali lipat. Bingung nih wali yang dua. Kok ente banyakan turunnya? Apa doamu? Aku tidak akan beritahu kecuali kalian beritahu apa doa kalian berdua. Ini dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah diceritakan. Habib Zain bin Smith menceritakan. Dan kemudian dia cerita, aku berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan makanan dengan kedudukan seorang lelaki yang bernama Abdurrahman Bajal Haban. Lah nama gua tuh kata dia. Jadi rupanya nih dua orang bertawasul dengan nama seorang suami yang kebangetan sabar menghadapi istri yang cerewet. Wow. Tuh lihat, istri cerewet bikin ente senang jadi wali. Waduh, Masya Allah. Bagaimana istri solehah? Istri cerewet bisa ngangkat derajat suami. Baik. Mudah-mudahan istri saya masuk yang ini enggak? Tapi kita udah dapat rumus, kalau mau jadi wali, istri harus cerewet. Bapak siap jadi wali? Wali murid Pak ya. Baik, insya Allah nanti Kiai Khalil akan mendalami lagi bagaimanakah kita memandang pernikahan adalah ibadah dan ibadah-ibadah apa saja yang bisa kita amalkan di dalam pernikahan. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku. Pernikahan adalah ibadah dan begitu banyak ibadah-ibadah yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan berumah tangga. Kiai Khalil akan menjelaskan untuk kita. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu, siapa yang punya anak yang masih lajang? Anak-anak bukan ibu. Jadi usul begini, saya masih lajang, ada yang belum menikah, ada yang masih janda. Ya gitu. Jadi ibu bapak sekalian, pernikahan itu ibadah. Kalau ibadah berarti ikut tuntunan Allah. Yaitu tandanya bahwa ibadah tidak mungkin bernilai ibadah kalau tidak mengikuti ajaran Rasulullah. Maka Bapak Ibu sekalian, man razaqahullahu waladan falyuhsin ismahu wa ta'dibahu fa idza balagha falyuzawwijhu. Kata Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kalau kita diberi rizki anak, berilah nama yang baik. Bukan berarti apalah artinya sebuah nama. Nama sangat penting karena nama panggilan dan nama menjadi doa. Wa ta'dibahu juga dididik dengan yang baik. Sekolahkan S1, S2, S3, eskopior juga nggak apa-apa. Seger dia eskopior. Adabnya yang benar, jadi agama bukan hanya knowledge, bukan hanya otak, bukan hanya pintar, tapi juga menjadi perilaku, menjadi karakter. Karena pendidikan itu tidak hanya sekedar pengajaran, tapi menciptakan karakter di dalam perilakunya. Fa'idha balagha falyuzawwijhu, kalau sudah balik dinikahkan. Nih curhat orang-orang kota. Saya banyak ketemu teman-teman, Pak, anak saya sudah S2. Mau dijodohin, anak sekarang kagak mau. Ya, suruh nyari sendiri nggak dapat dah. Ibu bapak ingat sabda Nabi, fa'idha balagha falyuzawwij. Kalau sudah balik pada waktunya. Di dalam hadis lain, manis tata'a minkumul ba'a, kalau sudah istita'a, ada kemampuan. Apa kemampuan? Secara fisik mampu, secara finansial mampu, secara umur sudah cukup, maka nikahkan dia. Bisa saja dicarikan. Ibu bapak kalau punya anak putri, kemudian ingin mencari orang soleh, nggak usah malu-malu, yuk kita besanan. Pura-pura ketemu, kemudian mungkin dia saling tertarik, jadi. Tapi kalau mau dijodohkan, kadang-kadang anak sekarang itu gengsi. Ini pasti dialami oleh ibu-ibu. Kadang-kadang masih SD sudah mikir, ya Allah mudah-mudahan dapat mantu yang baik gitu kan. Ini kita rawan di kota-kota Bapak Ibu sekalian. Coba bisa lihat. Ternyata, saya tidak menyebut daerahnya, ada yang sampai 2434 di tahun 2022 minta dispensasi pernikahan karena belum waktunya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, tidak sedikit di daerah-daerah itu yang minta dispensasi. Karena apa? Karena hamil di luar nikah. Na'udzubillah min dzalik. Nah kita sekarang ruwet. Kenapa ruwet Pak? Anak-anak nggak mungkin disuruh tidak pegang HP kecuali disantrenin. Masuk pesantren baru dia nggak boleh pegang HP. Kalau di rumah kalah kita. Nggak ada orang tua yang bisa melarang pegang HP. Hanya karena ditaruh di pesantren peraturan begitu, kalau betah alhamdulillah, kadang-kadang nggak betah. Nggak betahnya bukan karena apa-apa, karena setan gepeng. HP kan gepeng itu. Dibuka dia berselancar kemana-mana. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Anak umur 8 tahun dia bisa mencabuli anak umur 5 tahun. Dari mana dia? Na'udzubillah min.
Ini yang kita pikirkan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ini tidak bisa merawat, menjaga pernikahan, maka hilanglah kehormatan manusia. Di dalam tujuan syai'an namanya hifdzun nasli, menjaga keturunan. Jelas bapaknya, jelas ibunya, jelas kakeknya. Dan naudzubillah min dzalik, kadang-kadang setelah dia dengan cara menikahnya itu dulu dihamilin, kadang-kadang juga turun-temurun terus begitu, kadang-kadang ditoleransi dalam keluarga. Lain lagi Bapak Ibu sekalian, menurut Imam Syekh Nawawi Al-Bantin dalam kitab Nihayatuz Zain, orang laki-laki yang menghamili perempuan, anak perempuan yang dilahirkan maupun anak laki-lakinya, tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili. Saya tidak mengatakan ini suaminya atau bapaknya. Karena dia suami setelah anak itu dibuahkan, tapi tidak bisa dia menjadi bapaknya dari anak yang dikandungnya ini. Akhirnya apa? Ketika dia menikah Bapak Ibu sekalian, walinya bukan wali yang sebenarnya, maka nikahnya tidak sah. Setiap saat itu menjadi Kadang-kadang laki-laki yang menghamili karena gengsi, karena malu, dia nggak mau kalau tidak menikahkan sendiri. Lalu dia menikahkan, maka akan menjadi dosa, terus dosa. Anaknya terus begitu tanpa diketahui, maka disitulah di dalam Islam nikah sebagai ibadah mengikuti tuntunan Allah Subhanahu. Maka disebutkan man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu awaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Hikmahnya orang yang menikah, yang punya istri. Tadi kayak Syarif Manaji, kalau punya istri kalau 2, kalau 3, kalau 4, kempor katanya. Ini ibu-ibu tahu aja, jangan-jangan dia istri yang ketiga dia. Nah, satu alhamdulillah. Ibu bapak gak usah membenci, itu syariat dari Allah. Orang yang mau nikah lebih satu karena memang makannya lebih dari 1 piring. Orang yang menikah lebih dari 2 karena memang dia kalau makan lebih dari 2 piring. Kalau ternyata dia nikah lebih dari 3 karena memang makannya lebih dari 3 piring. Kadang-kadang ibu bapak sekalian mengukur kebutuhan dari laki-laki itu tergantung pada makannya. Kalau makannya banyak, kemungkinan dia kawin lagi. Makanya benar, inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi, dalam Burda itu. Makanya kalau kita tidak kuat menikah, fa illam yastati fa alaihi bis saum fa innahu lahu wijaun. Puasa, karena puasa terapinya orang yang syahwatnya tak terkendali. Makin banyak makan tak terkendali, syahwatnya akan tidak terkendali. Biasanya dari yang masuk perut tak terkendali, di bawah perut tak terkendali. Ibu yang ketawa, saya belum paham itu. Kenapa? Nah, ibu bapak sekalian, ini penting untuk menjaga keluarga. Keluarga kita jaga dengan agama kita. Anak-anak pada waktunya. Bahkan bisa menjadi wajib menikah. Dia sudah mampu, sekolah sudah selesai, harta cukup. Pergaulan tak terkendali, wajib dia menikah. Kenapa? Karena khawatir terjadi zina. Tapi kalau anak-anak kita belum waktunya, masih kelas 2 SMP, kelas 2 SMA. Ajari dia puasa Senin Kemis. Jadi dia mengendalikan makanannya agar bisa terkendali nafsunya. Inilah kita yang diajarkan di dalam Islam. Bagaimana kita bisa berhubungan laki perempuan suami istri harus dihalalkan bi kalimatillah. Dengan kalimat Allah. Ibu bapak bisa bayangkan sentuhan itu kalau tidak ada kalimat Allah yang menghalalkan. Angkahtuka wa zawwajtuka bi Fatimah binti bil mahri madkur, kemudian qabiltu nikaha wa tazwijaha bil madkir wa raditu bi, saya hafal. Padahal cuma sekali saya menikah. Tapi sering menikahkan. Nah, dengan kalimat itu yang awalnya pegangan itu haram, mungkin natap lama-lama haram. Bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, buka baju semuanya menjadi pahala. Ngelihat istrinya kayak ngelihat Ka'bah. Nyium istrinya kayak nyium Hajar Aswad. Enggak usah rebutan Hajar Aswad, cium aja istrinya terus biar cium Hajar Aswad. Pahalanya memandang istrinya. Makanya katanya Ibnu Abbas mengatakan, ini la uhibbu
an atazayyana limraati kama uhibbu an tatazayyana li. Saya senang ini berdandan untuk menggembirakan pasanganku. Sebagaimana aku senang kalau pasanganku berdandan untukku. Maka ibu bapak kalau di rumahnya pakainya yang harum-harum, pakai yang cakep, pakaian yang seksi gitu biar bapaknya terangsang. Begitu juga bapaknya sok ganteng pakai parfum ya. Datang. Itu adalah pahala Bapak Ibu sekalian. Yang dulu haram menjadi pahala karena kalimat Allah. Dulu tidak boleh pegang, sekarang boleh pegangan. Kalau malam biasa pahalanya sama dengan membunuh orang kafir. Kalau malam Jumat hukumnya sunnah. Malam lainnya wajib katanya. Dari mana itu Bapak Ibu sekalian? Bikalimatillah. Dengan kalimat Allah. Bisa berubah menjadi ibadah Bapak Ibu sekalian. Karena kita apa? Pernikahan diniatkan karena Allah. Maka perilaku kepada suami istri itu mengikuti perintah Allah. Pemirsa Damai Indonesiaku, untuk menunjang penampilan yang elegan, eksklusif dan serasi di segala suasana, saat ini kembali Sarung Wadimor berinovasi dengan mengeluarkan motif terbaru Sarung Wadimor Memories yang didesain terinspirasi dari khasanah warisan budaya kain tenun yang tersebar di seluruh wilayah pelosok Nusantara, sehingga menciptakan detail motif-motif Sarung Wadimor Memories begitu indah, beragam dan sangat eksklusif, membuat kesan penampilan kita menjadi mewah dan elegan. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Kiai Haji Syarif Matnaji yang saat ini juga tampil elegan dan ganteng banget. Alhamdulillah. Jadi Kiai Syarif tahu ya sarung Wadimor ya? Wah, hampir semua sarung saya koleksinya Wadimor. Oke, dan ngomong-ngomong motif seperti apa yang disukai oleh Kiai? Ini seperti motif ini dan dia kan Wadimor banyak pilihannya pemirsa dan dipakainya dia sangat mudah buat kita yang suka mengenakan sarung, kayaknya pilihan tepat nih Wadimor. Dan apalagi dengan coraknya nih, khasanah Nusantara bener. Jadi kita kalau pakai sarung ini serasa menyatu dengan bumi pertiwi. Dalam banget. Baik, terima kasih Kiai. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin melihat-lihat corak dari sarung Wadimor, Anda bisa mengunjungi website resmi Wadimor, www.wadimor.co.id, dan juga media sosial, Facebook, Twitter Sarung Wadimor di Facebook, dan juga ada di Instagram yaitu @wadimorku. Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, kita kembali dalam segmentasi tanya jawab. Kami persilakan berikutnya kepada Bapak Bibit yang akan dijawab oleh Kiai Syarif Matnaji. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, bagaimanakah kiat-kiat istiqomah mempertahankan keluarga sakinah mawaddah warahmah? Karena di zaman milenial ini gampang orang tertipu dengan media sosial, dengan WA dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah mempertahankan fluktuasi dalam pernikahan ini, Kiai? Ya, kalau kita melihat bagaimana Al-Quran menceritakan tentang rahasia pernikahan, bahwa setelah engkau menikah, bukan berarti kemudian dibiarkan begitu saja oleh Allah. Karena itu ayatnya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan di antara kalian ada cinta dan kasih sayang. Mengapa seorang istri tidak pernah berhitung dengan semua yang beliau kerahkan dari melek mata sampai meremata, urusan anak, urusan rumah tangga, urusan rumah, dan itu dilakukan berhari-hari, bertahun-tahun. Bahkan ada seorang istri yang rela mendampingi suaminya dalam keadaan sakit dan kemudian dia tidak pernah mengeluh. Ada seorang istri yang berkali-kali rela mempertaruhkan nyawa saat melahirkan. Ini yang suka dilupakan oleh suami. Mereka rela mempertaruhkan nyawa saat melahirkan demi memberikan kebahagiaan buat engkau para suami. Dan mereka juga ikhlas ketika tadi disebut
ijab kabul dalam pernikahan. Begitu gede nikah yang disebut nama bapaknya. Padahal yang begitu bertaruh nyawa adalah istrinya. Betul kan? Atau seorang suami yang tidak pernah dia membuka lisannya untuk mengeluarkan keluh kesah. Keluar dari rumah sebelum matahari terbit, kembali ke rumah saat matahari sudah tenggelam. Mengapa? Karena ingin memberikan kebahagiaan buat istri dan anak-anaknya. Maka disitulah kemudian dipandu untuk engkau tetap terjaga romantis dan saling menghormati. Pelajarilah tentang hak dan kewajiban. Apa yang menjadi hakmu sebagai seorang istri, apa yang menjadi kewajibanmu sebagai seorang istri. Begitupun sebaliknya, bila keduanya tetap menjalankan sesuai dengan menjadi tugasnya, maka rumah tangga itu akan selalu dalam keberkahan. Ada kisah menarik, ketika Al-Quran bercerita keterlibatan Allah di dalam rumah tangga, dalam cekcok pun Allah memberikan panduan. Dalam surat An-Nisa, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Ini ada kisah menarik pada saat di masa Umar Ibn Khattab, ada suami istri yang cekcok. Kemudian dengan panduan ayat Al-Quran, masing-masing disuruh ngirim orang. Dan begitu selesai, balik laporan ke Umar Ibn Khattab, kemudian bercerita, nggak bisa didamaikan wahai Tuan Khalifah. Kedua-duanya dipukul oleh Umar Ibn Khattab. Pasti kalian menginginkan tidak baik terjadi pada rumah tangga itu. Bingung nih yang dipukul. Karena Al-Quran menceritakan iyurida islahi wafiqillahu bainahuma. Kalau kedua utusan ini menginginkan kebaikan terjadi pada rumah tangga, maka Allah akan menunjukkan jalan untuk keduanya. Jadi artinya saya ingin berkata, apapun keadaanmu, dengan pengaruh media sosial atau apapun dia bentuknya, bila engkau adalah suami yang mengetahui hak dan kewajiban dan istri adalah mengetahui hak dan kewajiban, maka rumah tanggamu akan dalam penjagaan Allah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang kemudian tergelincir adalah bila kemudian mereka menyalahi aturan dari Allah. Bila dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Bagaimana seorang istri dipesan oleh Nabi, ente kalau keluar rumah kudu izin sama suami. Suami ente boleh jadi nggak tahu, boleh jadi nggak marah, karena takut galakan bininya. Tapi malaikat melaknatmu sampai engkau pulang. Begitu yang disabdakan oleh Nabi. Maka dia akan terjaga. Dia tidak akan berani melakukan sesuatu yang kemudian mengundang murka Allah. Maka selalu kalau kita ketemu ada orang yang mereka kemudian dalam perjalanan rumah tangganya terus menjadi kesengsaraan, kesusahan, pasti salah satu atau keduanya mereka telah mendurhakai Tuhannya. Bila tidak, maka yang ada adalah kebahagiaan. Nggak mungkin ketaatan dibalas dengan kesengsaraan. Maka buat yang tadi dipertanyakan, kembali kita kemudian menjadi orang yang mengetahui hak dan kewajiban, dan kemudian menjadi orang yang saling mengasihi, menyayangi dan mengingatkan. Istri kudu ngingetin, jangan ngomelin, ngingetin. Bang, waktunya sholat bang. Udah, jangan kemudian ambil sapu kemudian sholat nggak lu bang? Sholat nggak lu? Bukan urusan, jangan, nggak enak. Dari kecil udah diomelin orang tua, begitu udah gede punya bini diomelin bini. Bagaimana nggak mau mati? Betul. Boleh sedikit lagi? Siap, Kiai. Ada seorang wali lagi nih. Ada seorang wali. Bagaimana perempuan mempunyai kedudukan? Siapa orang yang tidak kenal dengan Tuan Syekh Ali bin Muwaffaq? Dalam kitab Hilyatul Aulia, Tuan Syekh Abu Nuaim Al-Asfahani menceritakan, ini seorang wali. Dalam riwayat disebutkan beliau 50 kali wukuf di Padang Arafah. 50 kali berhaji. Tapi beliau curhat. Disampaikan dalam kitab Hilyatul Aulia, kharajtu yaumal jum'ati ila rawahah. Aku keluar pada hari Jumat setelah sholat Jumat ke sebuah taman. Fasa'alatni ahli hajatan. Meminta kepadaku, siapa yang meminta kepadaku? Ahli, istriku. Hajatan akan sebuah keperluan. Wa ana magmumun biha. Dan aku merasa gelisah dengan permintaan istriku.
wali dimintain sama bininya masih gelisah juga. Begitu dia keluar, kemudian fahataba bihatifun. Aku mendengar suara hatif. Kemudian berkata, atahzan wa analaka. Apakah engkau akan bersedih padahal ada aku untukmu? Suara hatif. Tapi saya ketika ngebaca ini kitab rada senyum-senyum dikit. Ini wali puyeng juga sama bini. Makanya ibu jangan banyak permintaan kalau pengen suaminya umur panjang. Kalau banyak permintaan suami dia mikirin biar kata diem tapi dia tetap mengusahakan. Kenapa suami banyak korupsi? Jangan-jangan karena banyak tuntutan di rumah tangganya. Nah terjawab sudah. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Dahlia yang akan dijawab oleh Kiai Khalil Nafis. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya. Apa kiat-kiat yang bisa diterapkan dalam suatu pernikahan agar pernikahan tersebut bisa berjalan dengan sesuai dengan Al-Quran. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Kiai. Saya juga lagi mikirin itu Bu. Memang yang punya masalah jamaah doang. Terus Ustadz nggak punya masalah gitu loh. Ini Ustadz punya masalah juga. Kalau gitu kita bagi-bagi curhat aja kalau gitu ya. Ibu bapak sekalian, kita akan terasa nikmat dan nyaman kalau landasannya itu ikhlas. Kalau ikhlas sudah ada dalam hati, itu apapun nyaman. Ibu-ibu tidak akan mengeluh kalau ikhlas. Sambil menggoreng, sambil nyuapin anak, sambil kakinya ngepel, ya kan? Sambil sebelahnya chatting gitu. Itu sekaligus bisa dikerjain oleh ibu-ibu. Sambil berangkat sekolah, sambil bawa dagangan, sennya ke kiri belok kanan. Karena saking bingungnya. Tapi nyampe di rumah dia bisa tersenyum, bisa ketawa. Kenapa? Karena ikhlas. Kalau ikhlas ada pasti kita terasa nyaman. Gak ada yang saling ngomelin. Suami begitu tadi berangkat kata Ustaz Mak Naji sebelum matahari terbit. Pulang setelah matahari tenggelam. Di rumah capek ngeliat istri tersenyum. Senang. Bukan masuk ke rumah. Istrinya sibuk dengan pakai HP, dipanggil ibu kagak denger, ya, manggil lagi kagak denger, masuk kamar, oh udah pulang. Pasti kan lebih senang nanti masuk kemana? Masuk ke karaoke baru di pintu udah kasih senyum. Oh bapak, silakan bapak mau kemana? Bapak minum apa gitu kan? Ibu begitu nggak sama suaminya? Ah itu curhat bapak-bapak enggak katanya. Akhirnya apa? Dia lebih senang karaoke karena lebih sopan, lebih santun, lebih penyayang di karaoke. Setelah itu ngamuk-ngamuk, kenapa kok nggak pulang ke sini setelah kerja kok masih kemana-mana? Di rumah bikin nyesek. Oleh karena itu Nabi mengajarkan dengan 5 tips ini. Yang pertama adalah antut imaha idza ta'imta. Merasakan apa yang dirasakan oleh pasangan kita. Kalau kita senang makan-makan di warung, ajalah istrinya dimakan di warung, jangan ajak istri orang. Ya kan? Kalau Anda merasakan nggak enak, tidak disapa istri, tidak disenyumin, Anda senyum. Laki-laki sulit senyum, karena istrinya keras di sini laki-laki itu. Ya, coba kita senyum sama istri, meskipun capek senyum aja. Antut merasakan gimana kalau ditinggal istri rasanya, bagaimana juga kalau istri ditinggal suami rasanya. Kalau saling merasakan, insya Allah kita bisa adaptasi, bisa saling mengerti. Yang kedua, wa antak suha idak tasaita. Kita berpakaian sebagaimana yang kita pakai. Ya, kalau kita senangnya rapi, kan senang suami rapi begini. Senang iya. Ya kalau di rumah jangan pakai daster yang lobang-lobang dong. Yang udah sobek gitu kan. Kagak mandi, bau Masya Allah. Nyampe di luar di kantor ada teman kerja yang masih bujang, janda, Masya Allah aromanya. Udah gitu santunnya Masya Allah, lama-lama dekat sama yang di kantor. Nyampe di rumah bau langsung tidur. Jadi jangan salah, kok langsung tidur nih malam Jumat, ya habis baunya begitu. Tahu sambut, bahkan pakaian seksi, buka pintu, ini dihidangkan gitu loh. Ayo kita tempur gitu kan. Ini Yahudi masih banyak kan gitu. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian nyaman, wa antak saling menutupi, wa antak suha idak tasaita. Jangan kemana-mana cerita tentang istrinya yang jelek, keluarga istrinya, keluarga suaminya, cerita sama temennya. Akhirnya TTM, teman tapi mesra. Yang ketiga ya,
Wala tuqabbih. Jangan pernah jelek-jelekin pasangan. Aduh, kalau suami saya Pak, itu orangnya katrok. Gitu juga nanti yang suaminya, aduh kalau istri saya cerewet, gini nggak ngerti, ini takut nggak bisa ditinggal, apa-apa tergantung sama saya. Ruwetlah istri saya, ngomong sama yang lain. Wala tuqabbih. Bahkan sampai orang tuanya pun jangan diceritain. Ya, jangan orang lain, orang tuanya jangan diceritain. Cukup saling mengisi antar keduanya. Wala tahjur illa fil bait. Ya, wala tuqabbih, yang jelek-jelekin, wala tadribil wajah, jangan sampai melakukan kekerasan. Wala tahjur illa fil. Kalau kita berantem jangan pernah keluar dari rumah. Kalau keluar dari rumah mau balik lagi gengsi. Ini cara mempertahankan kerukunan dalam keluarga. Karena waktunya habis saya nggak bisa teruskan. Terima kasih. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku, dan tentu saja saya selalu berdoa untuk kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Nah, berbicara tentang kesehatan, saya selalu menggunakan minyak herba wahid. Pemirsa, minyak herba wahid merupakan minyak balur dan gosok herbal multifungsi dan berkhasiat karena mengandung ekstrak brotowali, sambiloto, dan habatus sauda yang secara medis diketahui berfungsi sebagai antiinflamasi yang dapat menghilangkan gejala bengkak pada luka dan gejala pegal linu pada tubuh. Pemirsa, minyak herba wahid ini merupakan minyak yang multifungsi, cocok digunakan untuk pijat urut, bisa juga untuk luka memar, luka bengkak, luka bakar, hingga luka digigit serangga. Bisa juga untuk dibalur jika perut kembung, masuk angin, pegal linu. Nah, kalau keselio atau encok, tinggal digosokkan, kemudian bahkan cocok dibalurkan ke seluruh tubuh anak supaya anak tidak gampang sakit. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ibu Lia. Assalamualaikum Ibu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, Ibu Lia ternyata wabarakatuh. membawa minyak herbawi juga nih. Iya, Pak. Bisa berbagi pengalaman tentang khasiat minyak ini. Iya Pak, di rumah kita pakai ini di Ya, rumah. ya. Kalau suami pulang kerja pegal atau masuk angin, minta diurutin, bisa dipijit pakai minyak ini. Kemudian juga kalau kita masak kena minyak Cipratan goreng, minyak, ya. atau kena air panas, Luka ini bakar luka begitu ya. bakar bisa Oke. dengan ini. Digosokkan. Digosokkan, iya. Juga anak-anak nih kalau jatuh, memar, pakai ini. Saya selalu pakai ini setiap hari, atau mau tidur kita balurin ini. Ya. Dan aromanya harum, tidak Harum, menyengat, tidak menyengat, dan betul. sangat berkhasiat. Masya Allah, ternyata memiliki banyak manfaat ya Betul, Bunda. Pak. Baik, dah pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan minyak herba wahid, Anda bisa mendapatkan sekarang juga melalui Indomaret dan Alfamart dekat rumah Anda. Dan juga tersedia di apotek, kemudian toko obat terdekat. Jadi selalu sedia minyak herba wahid di rumah. Minyak balur dan gosok herbal multifungsi, insya Allah bermanfaat. Sekali lagi, ketika kita sudah mulai mengeluh, merasakan sakit, langsung ambil minyak herba wahid. Minyak herba wahid, pertolongan pertama pada penyakit. Kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih. Pemirsa, kita lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya disampaikan oleh Ibu Muji. Silakan, Bunda. Adik Muji ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Izin bertanya, Nje. Begini, Yai, saya mau tanya, bagaimana cara berbakti seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah berumah tangga dan sudah tinggal terpisah dengan orang tuanya, agar rumah tangganya itu tetap mendapatkan pahala dan keriduan dari Allah. Matur suwun. Matur Terima kasih. nuwun, Mbak Yu. Silakan, Kiai. Saya mau jawab bahasa Madura aja kalau gitu. Iya ya, oke. Engki ponde pada sekalangkong. Jadi ibu bapak sekalian, meskipun kita sudah berpasangan dan pindah kewajiban, anak perempuan ini kalau sudah menikah, itu sudah kewajiban suaminya. Jadi kelak yang ditanya adalah suaminya. Maka suaminya jangan menterlantarkan istrinya. Ya, bapak-bapak sekalian akan ditanya oleh Allah. Tapi ketika dia menjadi satu kesatuan, tidak berarti dia meninggalkan berbakti kepada orang tuanya. Malah nambah orang tua.
Nambah orang tuh gini, jadi orang tua dari suami saya, kalau perempuan nih, adalah orang tua saya. Orang tua dari istri saya adalah orang tua saya. Contohnya gimana? Islam mengajarkan, ibu bapak kalau sudah punya istri, cium tangan mertua perempuan, itu nggak batal wudhunya. Karena udah nggak haram, sudah haram dia dinikahin. Saking dekatnya. Tapi jangan lama-lama kalau mertuanya masih muda. Beda babnya itu. Beda bab tuh nantinya ya. Nah, itu lain lagi kata Imam Malik, mazhab Maliki itu kalau kita sentuhan sampai syahwat, ya itu batal siapapun, itu mazhab Maliki. Oleh karena itu tetap kita harus taat pada orang tua. Makanya kalau kita mau ke orang tua, mau bakti sama orang tua, mau ngasih sama orang tua, izin sama suami, bukan memberi tahu. Tadi saya ngasih siapa? Ma bapak berapa? 1 juta, lah belanjanya 1 juta dikasihin semua, besok belanja apaan? Itu namanya memberitahu. Kalau izin, bapak kekurangan, kemudian saya pengen membantu, berapa saya bisa, itu izin namanya. Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu hubungan begini ini kadang-kadang yang kecil, soal memberitahu dan soal minta izin. Orang suami saya itu orangnya nggak sayang sama bapak. Kenapa? Saya ngasih sama bapak dia ribut. Ya bukan ribut begitu. Nyari duit pusing. Apalagi saat COVID. Di rumah terus diomelin istri. Keluar disuruh pulang sama Satpol PP. Terus ngasih duit seadanya diberikan seperti itu. Oleh karena itu sebenarnya tidak merusak hubungan suami istri dengan berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan harus menambah orang tua karena suami istri sudah satu kesatuan. Tidak boleh, makanya hunna libasul lakum wa antum libasul lahum, sudah jadi pakaian. Gimana pakaian? Udah yang tahu rahasia ibu bapak ketika sudah berkeluarga, orang tuanya pun itu nggak boleh melihat ke bawah begini. Tapi pasangan kita boleh. Ini bagaimana Allah menyebutkan kita jadi satu. Oleh karena itu apa yang kita rasakan harus berikan rasa kepada pasangan kita. Dan kalau kita mau berbakti izinlah. Dan itu nanti kalau ridhonya suami, kalau itu adalah anak, kalau istri, nanti ridhonya istri itu kan sedekah bersama kepada kedua orang tua. Bakti bersama dan itu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernikahan tidak memotong kewajiban anak berbakti pada orang tua, tetapi beralih dari orang tua laki-laki kepada anak perempuan menjadi kewajiban suami yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Baik, terima kasih Kiai, matur nuwun sakalangkong. Itu aja bisanya. Kiai Sarif juga Kiai Khalil yang telah menyampaikan nasihat yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini menjadi bahan bagi kita untuk menyempurnakan kualitas hubungan kita dengan istri-istri kita, mertua kita, orang tua kita, anak-anak kita. Yang insya Allah seperti yang ditegaskan lagi bahwa sesungguhnya menikah adalah memiliki nilai ibadah yang tujuan akhirnya adalah kita bersama-sama memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesia untuk kesempatan hari ini. Dan akhirnya saya Agung Isuhak dan pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Razzaq ya fa'alul lima yurid lakal hamdu kama yanbaghi li jalil karim wa azim sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.